Jadi untuk pertemuan pekan ini adalah mengenai biaya fiskal, atau kalau di dosen lain kadang atau di materi lain bahasanya biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan gitu. Nah, cuman karena itu kepanjangan jadi saya singkat aja dan jadi biaya fiskal ya. Di akuntansi kalian sudah belajar mengenai laporan keuangan ya. Nah, untuk PPH itu kita yang dilihat adalah laporan keuangan rugi laba. Rugi laba apa laba rugi? Rugi laba pada laba rugi ya. Nah, maka laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan berdasarkan PSAK ya, itu adalah kita sebutnya laporan keuangan komersial. Nah, laporan keuangan komersial itu tidak semuanya otomatis bisa diakui, baik penghasilan maupun biayanya. Nah, ada istilahnya penyesuaian fiskal. Jadi, di dalam aturan perpajakan itu ditentukan penghasilan mana saja yang boleh diakui, biaya mana saja yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan. Sehingga kemudian didapatkan namanya laba neto fiskal. Paling nggak seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau di laba rugi itu kan paling atas penjualan dulu ya, penjualan, kemudian ada HPP, harga pokok penjualan, kemudian ada biaya administrasi dan umum. Nah, ini yang biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung ya, bukan tidak berkaitan, tapi tidak langsung dia mempengaruhi HPP istilahnya ya, mempengaruhi harga pokok penjualan atau harga si barang, harga produk. Nah, dari penjualan, kemudian HPP dikurang sama biaya administrasi, jadi 1 kurang 2 kurang 3 itu namanya penghasilan neto dari usaha. Ya, di AKM udah belajar ini ya? Udah belajar belum? Udah ya, harusnya sih di akuntansi keuangan, kalau prinsipal itu apa? Pengantar akuntansi keuangan ya. Harusnya kalian udah belajar ini ya. Jadi harga pokok penjualan kurang HPP, kurang biaya administrasi atau umum dan umum, itu namanya penghasilan neto dari usaha. Nah, selain penghasilan dari usaha, ada juga penghasilan dari luar usaha. Misalnya kayak penjualan mesin gitu misalnya ya, atau ke penjualan tanah bangunan, kan nggak ada hubungan sama usaha tuh. Atau misalnya kayak laba atau rugi selisih kurs, misalnya itu juga dari luar usaha. Ada juga biaya dari luar usaha. Misalnya tadi rugi selisih kurs itu biaya luar usaha. Atau misalnya biaya apa lagi ya misalnya ya. Yang pokoknya intinya yang dari luar usaha ya. Nah, itu kita nanti akan mendapatkan penghasilan neto dari luar usaha yang nomor 7, sehingga didapatkan penghasilan neto. Nah, jadi untuk badan itu, penghasilan neto itu adalah penghasilan neto dari usaha ditambah penghasilan neto dari luar usaha. Itulah yang nanti akan menjadi penghasilan kena pajak gitu ya. Jadi penghasilan kena pajak itu, atau kalau di sini istilahnya penghasilan neto sebelum pajak. Nah, karena kalau di badan kan sudah nggak ada PTKP ya, badan tidak kenal PTKP ya, gimana cara ngitung tanggungannya nggak ada ya. Jadi di badan itu langsung dia penghasilan kena pajak langsung kali tarif, dan tarifnya cuma 1. Nah, enaknya kalau di badan ini cara ngitung tarifnya nggak berlapis kayak orang pribadi. Nah, yang sebelah kiri itu adalah laporan keuangan komersial. Nah, sedangkan nanti yang di sebelah kanan ini mulai dari atas penjualan sampai HPP, kemudian biaya administrasi umum, termasuk penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, semuanya itu nanti akan disesuaikan yang kita sebut dengan nama rekonsiliasi fiskal. Itu ya teman-teman. Jadi dari kiri laporan keuangan komersial ke kanan laporan keuangan fiskal itu ada proses namanya rekonsiliasi fiskal ya. Jadi rekonsiliasi fiskal itu dilakukan untuk semua pos. Semua pos ya, dari kalau ada laporan keuangan, pos paling atas itu penjualan, sampai ke bawah biaya, itu semuanya harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi ini maksudnya kita melihat apakah dari setiap pos itu, setiap akun yang ada di dalam laporan laba rugi,
apakah ada hal-hal yang secara perpajakan diperlakukan berbeda gitu ya. Jadi misalnya paling atas penghasilan, penjualan dan penghasilan luar usaha. Kita cek dia masuk objek kah sesuai pasal 4 ayat 1 atau dia jangan-jangan kena objek PPh final. Kalau kena final sama seperti OP juga ya, yang final dan yang bukan objek pajak itu dikeluarin dari penghitungan gitu ya. Nah, itulah namanya rekonsiliasi. Kemudian misalnya kayak penghasilan dari bunga tabungan misalnya gitu ya. Nggak cuma OP aja yang punya tabungan ya, perusahaan juga pasti punya tabungan. Obligasi misalnya. Atau misalnya penghasilan dari sewa bangunan gitu ya. Nah, itu kan penghasilan-penghasilan itu dikenakan PPh final, maka dalam penghitungannya kita harus keluarkan. Itu namanya proses rekonsiliasi. Beda sama laporan keuangan komersil ya. Kalau komersil kan semua pasti dimasukin kan sama perusahaannya ya. Tapi kalau secara perpajakan, yang final sama yang bukan objek kita keluarkan dari penghitungan. Nah, sama biaya juga gitu. Nah, di pertemuan ini nanti kita pelajari yang nomor 1 dan nomor 2 nih. Jadi biaya yang boleh dikurangkan pasal 6 dan yang tidak boleh dikurangkan pasal 9. Nah, untuk biaya penyusutan nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu nanti kita pelajari di pekan depan ya, insya Allah. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, PPh badan itu adalah laba fiskal, atau kalau di OP kemarin kita kenal istilah penghasilan kena pajak gitu ya. Kalau di badan ini laba fiskal atau penghasilan kena pajak juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Dikali tarif pasal 17. Nah, lanjut. Nah, ini dia yang tadi saya sudah sebutkan juga. Jadi biaya HPP, biaya operasional, dan biaya lain itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dibiayakan ya teman-teman. Yang jelas semuanya ini, biaya-biaya ini harus merupakan biaya yang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Nah, jadi nanti kita harus familiar dengan istilah 3M. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah biaya itu, sebuah pengeluaran misalnya ya, biaya itu dia masuk 3M apa enggak gitu intinya ya. Mendapatkan, menagih, dan memelihara. Gitu ya teman-teman. Langsung atau tidak langsung itu tidak masalah, tapi harus berkaitan gitu intinya. Jadi yang perlu diperhatikan berkaitan dengan 3M atau bukan gitu ya. Lanjut Mas, nanti kita ke bawah. Nah, sekarang kita masuk dulu ke biaya yang dapat dikurangkan ya, istilahnya deductible. Secara fiskal ya teman-teman ya. Nah, kalian boleh buka kalau misalnya ada yang bawa undang-undang PPh, silakan buka pasal 6. Nah, pasal 6 ini adalah mencantumkan ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 6 terdiri dari 3 ayat. Nah, ayat pertamanya itu ada 13 poin ya. Nah, ini adalah ayat pertama nih. Biaya yang dapat dikurangkan itu adalah ini 1, 2, 3 sampai 13. Nah, yang 9 sampai 13 kenapa saya merahin? Karena itu pada dasarnya sama sumbangan. Jadi sebenarnya kalau kalian mau menghafalkan ya 1 sampai 9 karena 9 sampai 13 itu sama satu sumbangan ya. Jadi yang biaya yang dapat dikurangkan itu pada dasarnya ada 9, satu biaya langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha, yang kedua penyusutan dan amortisasi, insya Allah pekan depan kita bahas. Kemudian yang ketiga iuran kepada dana pensiun, kerugian karena pengalihan harta, kerugian selisih kurs, biaya litbang, biaya beasiswa magang pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dan sumbangan. Nah, oke ya, jadi ada 9 biaya yang dapat dikurangkan. Next, Mas. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 9 tadi ya. Yang pertama, biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Ya, lanjut. Nah, biaya ini antara lain ini berarti bisa di luar ini ya teman-teman. Jadi ini yang di dalam undang-undang itu disebutkan hanya sebanyak 9 poin ya, tapi tidak terbatas pada ini saja. Yang jelas dia harus berkaitan dengan kegiatan usaha, intinya gitu.
ya. Nah, antara lain biaya pembelian bahan, kemudian yang nomor 2 ini gaji, intinya uang yang kita bayarkan, biaya upah gitu ya, biaya gaji pegawai. Kemudian yang ketiga bunga sewa royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan. Jadi 9 poin ini boleh dikurangkan ya. Jadi ini yang boleh ya teman-teman. Nah, yang biru-biru kenapa saya biruin? Karena ada pembahasan lebih lanjutnya di bawah.